Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayuhat talibun. Taib. Mada darsukumul ana? Taib darsunal ana al-lughah al-arabiyah. Nabda darsana biqaraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, di pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan praktek membaca. Begitu pula di pertemuan selanjutnya, Bapak telah membagikan kalian kelompok per kelompok, yang dimana tiap per kelompok diberikan tugas, yaitu membuat suatu percakapan. Nah, pada hari ini Bapak akan meminta beberapa kelompok untuk maju sebagai praktek percakapan, ya, yang dimana nanti akan kita perhatikan bersama-sama, ya. Oke. Baik, untuk yang pertama silakan kelompok pertama dulu untuk mengawali percakapan pada hari ini, ya. Silakan kelompok pertama maju ke depan untuk melaksanakan praktek percakapan. Yang lain silakan diperhatikan dan didengarkan teman yang di depan, ya. Oke, jangan ada yang berisik, ya. Silakan dimulai. Oke, ya, silakan duduk. Percakapan yang tadi dilakukan oleh teman kalian sudah cukup baik, akan tetapi memang cukup singkat, ya, percakapan yang mereka buat. Tidak terlalu panjang, singkat sekali, ya, kurang panjang percakapannya. Tapi di sini yang saya garis bawahi tentang menggunakan kalimat kaifahaluka. Nah, ini kaifahaluka. Nah, ketika memang teman kita bertanya kaifahaluka, nah, jawabannya pasti bi khair walhamdulillah. Nah, oke. Nah, kita tidak perlu mengulang kata lagi, ya, untuk menghemat, ya. Tidak perlu menggunakan wa kaifahaluka. Nah, nggak usah. Kita cukup menggunakan wa anta. Nah, langsung jadinya. Jadi itu mengartikan bahwasanya, ya, menjawab saya baik-baik saja dan bagaimana kamu. Nah, itu sudah cukup dengan kata wa anta. Nah, ya, bi khair walhamdulillah wa anta. Nah, tadi kan terlalu panjang, ya. Kaifa haluka? Ana bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka? Nah, itu cukup panjang. Nah, kemudian menjawabnya lagi, ya, tidak usah terlalu panjang juga, ya. Wa ana bi khair walhamdulillah. Bisa juga dijawab agar lebih mudah, yaitu wa ana kadzalika. Nah, ya, gitu ya. Jadi cukup dengan wa ana kadzalika. Nah, jadi contoh percakapannya, yang satu bertanya, kaifa haluka? Kemudian dijawab, ana bi khair walhamdulillah wa anta. Nah, kemudian dijawab kembali wa ana kadzalika. Nah, berarti itu menunjukkan bahwasanya, ya, saya sama kok, saya baik-baik aja juga gitu. Saya sehat gitu, oke? Oke. Kemudian silakan kelompok kedua, ya, kelompok kedua sudah siap. Oke, silakan kelompok dua maju ke depan. Untuk yang lain silakan diperhatikan kelompok dua di depan, ya. Oke, sudah bagus, ya, kelompok dua sudah cukup bagus. Tapi yang penting di sini catatannya, ya, catatan yang paling penting tentang percakapan adalah suatu intonasi, ya. Intonasi sangat penting dalam suatu percakapan. Karena ketika intonasi yang digunakan tidak tepat, maka makna yang didapatkan juga akan kurang tepat nantinya, ya. Oleh karena itu, intonasi ini harus sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan, ya. Oleh karena itu harus sering-sering belajar percakapan, ya. Harus latihan, banyak-banyak latihan.
Eh, jadi tadi dari yang awal juga ya, itu intonasinya banyak yang kurang tepat. Oke. Oleh karena itu harus sering dilatih lagi. Oke. Dan tadi tapi ada beberapa poin ya yang saya garis bawahi dari percakapan yang tadi. Nah, saya akan menuliskan beberapa ibarah ya dari percakapan yang sudah kalian lakukan. Oke. Oke. Tadi oke. Tadi pada percakapan tadi sempat menggunakan kata alal fiqroh. Nah, alal fiqroh ini cukup bagus digunakan ya untuk keseharian. Oke, jadi artinya ngomong-ngomong. Nah, ini nanti akan Bapak tuliskan beberapa ibarah yang sekiranya memang dalam keseharian kita menggunakan kata tersebut ya. Contoh tadi yang digunakan bagus ya. Al fikroh ini sebagai ibarah baru juga untuk kita ya, untuk teman-teman semua, anak-anak semua. Al fikroh ngomong-ngomong ya, kayak tadi yang digunakan itu al fikroh mada dari sunal anak. Nah ya, jadi ngomong-ngomong pelajaran apa ya sekarang, nah kayak gitu. Jadi ini bisa kita gunakan dalam keseharian kita yang bahasa gaulnya BTW BTW ya kayak gitu ya. Oke. Oke, kemudian silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, yang lain perhatikan dan dengarkan ya. Ya, baik. Ya, cukup bagus ya percakapannya tadi. Nah, tadi ya catatannya masih sama tentang intonasi ya. Ada beberapa juga yang agak keliru intonasinya. Ya. Dan ada eh, suatu ibarah lagi nih ya yang bisa kita gunakan ya. Dan ini sebenarnya sering terjadi tapi memang kita jarang menggunakannya ya, yaitu wajibatul mangziliyah. Ada yang tahu nggak arti wajibatul manziliyah? Ya, ya betul, PR ya, PR, pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ini bisa disebut dalam bahasa Arab yaitu wajibatul manziliyah ya. Ini juga sering banget ini ya kita menemukan kata ini seharusnya, tapi karena kita tidak tahu bahasa Arabnya jadi ya kita singkat PR PR PR, tapi sebenarnya ada bahasa Arabnya yaitu wajibatul manziliyah ya, yang diartikan PR. Oke. Nah, ini cukup bagus nih ya. Oke, kita catat lagi. Oke. Kemudian kelompok 4 silakan maju ke depan. Yang lain dengarkan ya, diperhatikan temannya. Oke, ya cukup bagus ya. Akan tapi memang agak terbata-bata tadi ya, agak lupa. Sehingga
karena terbata-bata jadi intonasinya juga kurang tepat gitu ya, agak datar jadinya, kayak kaifa haluka. Nah tadi kan kayak menyebutnya kaifa haluka, karena biar halus dengan ekspresi dan intonasi yang tepat gitu. Kaifa haluka, ana bi khair alhamdulillah, wa anta. Nah, menggunakan intonasi yang baik. Kalau datar jadi maknanya bisa jadi salah atau bisa jadi kurang tepat maknanya yang disampaikan, malah berbeda makna nanti. Nah, itulah pentingnya intonasi, oke. Akan tapi tadi ada juga bahasa yang bisa kita gunakan dalam keseharian. Contohnya tadi ada bahasa sini ya, biar la siyama. Nah, la siyama. Ada yang tahu arti la siyama? Bagus nih la siyama nih. La siyama itu artinya apalagi ya, apalagi. Apalagi la siyama aneh gitu ya. Apalagi saya gitu kan. La siyama uhibuki jiddan ya, apalagi saya sayang banget sama kamu. Nah, la siyama apalagi. Saya juga apalagi ya artinya. Dan tadi juga saya ngedengar cukup bagus ini ya. Ma'annya yang saya garis bawahi ya. Karena ini bisa jadi digunakan oleh teman-teman ya dalam percakapan. Ma'an apa ma'an artinya, ada yang tahu gak? Bersama-sama ya, ini juga harusnya sering digunakan nih, kayak tadi kan izan nata'alamu ba'din ma'an ya. Jadi kita belajar bareng-bareng ma'an ya. Namsi ma'an, jalan bareng ya. Nata'alamu ma'an, belajar bareng-bareng ya, kayak gitu. Nah, ini juga sering nih ma'an ya, bersama-sama, bersama ya. Oke, ma'an. Oke. Sekarang untuk kelompok terakhir ya. Oke, kelompok 5 silakan maju ke depan. Teman-teman diperhatikan semuanya anak-anak ya. Perhatikan temannya di depan. Ya, oke. Nah, ini kelompok 5 ya, udah mempelajari ya dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ya teman-temannya. Terkait intonasi sudah mulai bagus. Terus kemudian kosakata yang digunakan juga sudah mulai variatif ya. Oke, tapi tadi ada lagi nih. Nah, ini bagus lagi nih tadi ya saya dengar. Oke. Hazihil fiqrah thayyibah. Nah, ada yang tahu? Hadhil fiqrah thayyibah. Nah, ada yang tahu artinya apa? Nah, ini bagus nih artinya ya. Ada yang tahu gak? Ide bagus artinya ya. Ide bagus gitu, misalnya teman kalian memberi saran apa, kemudian kalian jawab hadhil fiqrah thayyibah. Nah, ini ide bagus nih ya. Nah, ide bagus. Oke, artinya hadhil fiqrah thayyibah, ide bagus. Nah, kemudian juga bisa sering kita gunakan kata ana masrurun. Nah, ini juga bagus ya. Ya, untuk mengapresiasi lawan bicara kita. Contoh, ana masrurun biliko ika. Saya senang banget nih ketemu sama kamu.
Nah, misalnya dari percakapan yang panjang telah dijalani, di ujungnya eh, menggunakan ana masrurun bika, saya senang denganmu gitu. Ana masrurun biliko ika, saya senang ketemu sama kamu. Ana masrurun bita'almika, saya senang belajar sama kamu, ya kayak gitu. Oke, jadi saya senang ya. Jadi ini sebuah tuh bentuk apresiasi dalam suatu percakapan. Saya senang nih ngelihat kamu, saya senang ketemu sama kamu, ya kayak gitu. Nih ada masuk saya senang, kemudian titik-titik ya. Nah, senang-senangnya apa nih ya di sini, oke. Nah, kemudian tadi kebanyakan dari kalian itu menggunakan suatu penyelesaian pada percakapan itu hanya dengan salam. Nah, alangkah baiknya menggunakan kata ilaliko ya. Ma'assalamah. Ya, kalau udah mau pergi nih, ma'assalamah ilalik ya. Jangan kayak ana adhabu ila hunaka. Tafadhol. Jangan kayak gitu doang. Tapi ketika menggunakan suatu percakapan, melaksanakan suatu percakapan agar lebih sopan dan lebih baik, itu menggunakan kalimat sapaan. Oke. Jadi di bahasa Arab itu ada kata sapaan untuk menyelesaikan percakapan ya. Untuk suatu pertemuan kan biasanya kita menggunakan sabahal khair, sabahal nur. Nah, pulangnya itu ada namanya ma'assalamah ilalik. Nah, ini ya. Ketika kita sudah mau pergi nih, udah mau selesai suatu percakapannya, oh, ma'assalamah. Nah, kemudian dijawab ilalik. Nah, makanya kan dulu di TK-TK itu suka tokat TPA TPA ya. Adanya aja ilaliko sampai berjumpa lagi. Nah, ilaliko ini berasal dari bahasa Arab yang artinya sampai jumpa lagi ya. Kalau udah bahasa Inggris nice to meet you, nice to meet you too. Nah, kayak gitu, oke. Oke. Dalam keseluruhan teman-teman sudah cukup bagus dalam percakapan ya. Hanya saja perlu dilatih kembali ya, karena suatu percakapan itu memang harus banyak latihan. Nah, karena kan kita orang Indonesia biasanya berbicara bahasa Indonesia. Jangankan untuk melakukan suatu percakapan, terkadang membaca teks bahasa Arab aja kita suka keliru, dan intonasi yang digunakan, tanda bacanya suka banyak yang keliru juga. Oleh karena itu dibutuhkan banyak latihan ya, anak-anak semua. Jadi silakan latihan lagi, dan ibarah-ibarah yang ada di papan tulis ini silakan ditulis ya. Oke, silakan ditulis. Oke. Kemudian setelah ditulis, kumpulkan buku tulisnya. Bapak ingin memeriksa catatan-catatan kalian dari awal pertemuan kemarin. Ya, oke. Silakan Bapak beri waktu 5 menit ya. Oke, cukup. Silakan ketua kelas kumpulkan buku-buku teman-teman ya, dikumpulkan di meja Bapak. Oke. Ya, silakan dikumpulkan ketua kelas. Oke. Ya, boleh ditaruh di sini ya. Oke. Baik. Bukunya akan Bapak periksa ya. Nanti ketua kelas tolong nanti ambil bukunya di meja saya ya, ketika besok ya. Besok silakan diambil. Ya kan, saya lihat catatannya, nanti ketahuan nih yang malas nulis yang mana, yang rajin nulis mana ya. Buat yang kemarin malas-malas nulis, nanti Bapak kasih catatan di situ. Oke? Ya, baik. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak semua atas perhatiannya ya. Jangan bosan-bosan buat belajar ya. Karena kalian ini yang akan menggantikan orang-orang seperti Bapak yang udah tua ini ya, dan bisa jadi politisi-politisi ya yang ada di DPR atau yang lain ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti belajar ya, karena kalian tidak tahu
kedepannya bagaimana. Ketika kalian tidak mau merasakan pahitnya masa tua, ya kalian harus susah di masa mudanya gitu loh ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kafaratul majlis. Akhirul kalam, nahtatim bilhamdallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.